Kadang, hidup itu tuh nggak ngasih alasan buat kita untuk gelisah. Lo bisa duduk diam, semua hal di sekitar lo kelihatan baik-baik aja. Tapi entah kenapa, dada lo berat. Pikiran lo kayak muter-muter sendiri, nanyain hal-hal yang bahkan nggak jelas jawabannya. Dan lucunya, di era kayak sekarang, rasa cemas gini tuh dianggap aneh. Begitu kita ngerasa cemas sedikit, kita langsung cari cara buat ngilangin rasa cemas ini. Meditasi, healing trip, self-care, scrolling quotes motivasi. Kayak semua orang berlomba-lomba buat kelihatan tenang. Padahal, siapa yang bilang kita harus selalu tenang? Gua pelan-pelan belajar kalau rasa cemas itu bukan tanda kita rusak. Justru sebaliknya, rasa cemas itu tanda bahwa kita masih sadar, kita masih hidup, dan kita masih mencoba untuk mengerti arah hidup ini. Kadang, yang kita butuhin itu bukan cara buat mengusir rasa cemas, tapi keberanian buat duduk bareng dia, ngedengerin apa yang sebenarnya mau dia bilang ke hidup kita. Karena mungkin rasa cemas itu bukan musuh, mungkin itu cara hidup untuk mengajak kita ngobrol sejenak, ngasih kode bahwa ada bagian dalam diri kita yang pengen didengar, tapi selama ini kita tutup rapat-rapat. Dan di video ini, gue pengen ngajak kita semua untuk ngobrol soal itu. Soal gimana kecemasan ternyata bisa menjadi jendela buat kita untuk kenal diri kita sendiri lebih dalam. Nama gue Stevie Thomas, dan selamat datang di Catatan Literasi, berdamai dengan kecemasan. Kadang gue ngerasa dunia ini terlalu bising buat mendengarkan isi hati diri sendiri. Bangun tidur langsung disambut sama notifikasi. Lihat story orang, semua kelihatan bahagia, produktif dan punya arah. Dan entah kenapa, lu jadi ngerasa kalah. Kayak lo doang yang belum nemu tujuan hidup lo. Kita tumbuh di generasi yang sering bilang, harusnya lo udah tahu mau jadi apa. Harusnya lo udah bisa ngatur hidup lo sendiri. Harusnya lo gak insecure, lo kan masih muda. Tapi siapa yang ngasih ruang buat kita ngerasa bingung? Siapa yang ngajarin cara buat berdamai sama ke-nggak tahuan ini? Sekarang semuanya serba instan. Ada ratusan cara buat jadi tenang, tapi justru makin banyak orang yang ngerasa makin kosong. Kayak lu harus terus jadi versi stabil dalam diri lu, biar lu nggak kelihatan lemah. Padahal rasa gelisah dan cemas itu kan manusiawi. Lu nggak salah kalau lagi ngerasa cemas. Lu juga nggak gagal kalau lagi goyah. Kita hidup di masa di mana ketenangan itu bisa dijual sebagai target, bukan sebuah proses. Padahal tenang itu nggak selalu datang dari nggak punya masalah. Kadang dia justru datang setelah lu berani menghadapi kekacauan itu sendiri. Gue pengen ngajak kita semua untuk pelan-pelan kembali ke akar. Buat mengerti kenapa rasa cemas itu muncul. Dan kenapa justru di balik itu ada sesuatu yang penting banget. Sesuatu yang bisa nunjukin siapa diri lo sebenarnya. Kadang kita sering nganggep kalau rasa cemas itu cuma perasaan negatif yang harus dihapus. Tapi kalau lo mau lihat lebih dalam, rasa cemas sebenarnya punya makna yang jauh lebih kompleks dari sekedar rasa takut. Secara psikologi, takut itu respon terhadap ancaman yang nyata dan jelas. Kayak lu misalnya kaget lihat ular di depan mata lo. Sementara cemas itu muncul karena ancamannya belum tentu ada. Ia hidup di wilayah kemungkinan. Itu sebabnya kecemasan terasa lebih melelahkan. Karena otak lo terus berusaha memprediksi masa depan yang bahkan belum tentu akan terjadi. Menurut Søren Kierkegaard, filsuf Denmark di abad ke-19, manusia adalah makhluk yang sadar akan kemungkinan. Dan justru dari kesadaran itulah kecemasan lahir. Ia nyebutnya sebagai the dizziness of freedom, pusingnya sebuah kebebasan. Bayangin nih, kayak lu lagi berdiri di tepi jurang. Lu gak takut karena mau jatuh, tapi karena lu sadar lu bisa jatuh kapan aja. Nah di titik itu, cemas muncul. Bukan karena bahaya yang nyata, tapi karena kesadaran akan pilihan dan konsekuensinya. Kierkegaard percaya bahwa rasa cemas itu bukan penyakit, tapi tanda bahwa seorang manusia masih sadar, masih hidup, masih bebas, dan masih punya tanggung jawab atas hidupnya. Jadi kalau lu ngerasa gelisah,
Bisa jadi itu bukan tanda kelemahan, tapi justru tanda lu lagi sadar bahwa hidup lu itu punya arah dan lu pengen ambil kendali atas arah hidup itu. Secara ilmiah, American Psychological Association mendefinisikan kecemasan sebagai respon antisipatif terhadap bahaya di masa depan, seringkali berupa rasa tidak tenang, gugup, dan kewaspadaan yang berlebihan. Dan menariknya, menurut riset dari World Health Organization atau WHO, lebih dari 350 juta orang di dunia ini hidup dengan kecemasan setiap harinya. Artinya, lu nggak sendirian. Rasa cemas ini sangat manusiawi. Psikolog juga menjelaskan, kecemasan sebenarnya punya fungsi adaptif. Ada yang namanya Yerkes-Dodson Law yang bilang, kalau sedikit kecemasan justru bisa meningkatkan fokus dan performa. Tapi emang kalau berlebihan malah bikin kita jadi lumpuh. Jadi tugas kita bukan menghapus kecemasan itu, tapi belajar untuk menyeimbangkannya. Kecemasan itu alarm alami, bukan untuk ditakuti, tapi untuk dimengerti. Dia bukan muncul untuk menghancurkan lo, tapi untuk ngingetin bahwa ada sesuatu dalam diri lo yang lagi butuh diperhatiin, untuk dipahami, dan untuk diberi ruang. Di masa sekarang, semua pintu seolah-olah selalu terbuka. Lowongan kerja berseliweran, peluang bisnis muncul tiap minggu. Konten motivasi banyak yang bilang, semua itu adalah mungkin. Kedengarannya emang merdeka, tapi ada harga yang jarang dibahas. Kecemasan yang semakin pekat karena banyaknya pilihan yang gak ada habisnya. Begini pola yang sering kejadian. Begitu melihat terlalu banyak opsi, otak pengen memastikan yang mana pilihan yang paling tepat. Kita buka tab baru, simpan referensi, nunda keputusan dan menunggu sampai semua pilihan dan datanya lengkap dulu. Hasilnya, analisis paralisis. Waktu kita jadi habis buat memilih dan membandingkan, bukan untuk memutuskan dan melangkah. Di titik ini, masalahnya bukan karena kurang kemampuan, melainkan kurang pijakan. Dampaknya kebaca di banyak sisi hidup. Di karir, lompat sana-sini, tapi hasilnya dangkal. CV banyak dengan kursus dan pelatihan. Portofolio lo emang banyak, tapi substansinya dangkal dan tipis. Ke relasi, takut salah pilih, bikin semua hubungan serba lihat-lihat dulu. Akhirnya terjebak sama akrab doang, tapi nggak terikat. Di keseharian, tidur jadi nggak nyenyak, pikiran bocor kemana-mana. Produktivitas turun karena energi habis untuk terus memilih dan membandingkan. Ke diri sendiri, identitas jadi ikut tercecer. Sulit bilang ini keputusan gua karena semua masih mungkin, dan mungkin. Istilah lain yang pas untuk ini, decision fatigue. Kelelahan untuk memilih dan mengambil sebuah keputusan. Setiap swipe, setiap notifikasi, itu adalah biaya kognitif. Giliran sampai harus mengambil sebuah keputusan yang penting, bensin mental lo udah keburu habis. Lalu muncul juga fear of better option. Selalu merasa ada opsi yang lebih baik dari satu scroll lagi. Akhirnya, apapun yang dipilih jadi terasa kurang karena ada bayang-bayang, ada kemungkinan yang lebih baik yang bisa gue dapatkan. Yang lebih menakutkan dari pilihan salah adalah kalau kita tak pernah benar-benar akhirnya memilih. Komitmen setengah hati pasti melahirkan hasil yang setengah matang. Kita menenangkan diri dengan kalimat, nanti aja, masih ada waktu kok, masih ada kok pilihan yang lebih baik. Padahal menunda itu juga sebuah keputusan dan itu pasti ada konsekuensinya. Jadi mari kita jujur bentar, kalau semua hal mungkin, apa dong yang penting? Kalau semua jalan terbuka, jalan mana yang lu mau pertanggungjawabkan? Pertanyaan ini bukan buat bikin gentar, tapi untuk ngebangunin lu. Karena kebebasan tanpa kompas hanya seperti labirin, luas, indah, tapi bikin kita tersesat pelan-pelan. Kita udah tahu bahwa hidup ini enggak kekurangan pilihan, tapi kekurangan kepastian. Dan di tengah ketidakpastian ini, yang paling berharga bukan untuk tahu segalanya, tapi yang berani memilih meski belum tahu dan belum paham semuanya. Banyak orang nunggu yang pas buat mulai, tapi dalam hidup, yang pas itu jarang datang, karena yang datang lebih dulu justru keraguan. Maka solusinya bukan cari kepastian dulu baru jalan, tapi jalan dulu supaya kepastian bisa muncul di tengah-tengah perjalanan ini.
Gua mengajak kita semua untuk lihat beberapa hal praktis untuk membantu kita tetap melangkah walau arah belum sepenuhnya jelas. Pertama, tentukan nilai, bukan sekedar pilihan. Sebelum lu sibuk milih apa, tanya dulu mengapa. Start with why. Kalau dasar lu memilih cuman karena tren, semua akan berubah secepat timeline. Tapi kalau dasar lu memilih itu nilai atau value, keputusan lu jadi punya jangkar. Contoh nih, lo bingung milih kerja di startup atau korporat besar. Kalau nilai lo adalah belajar cepat dan banyak tantangan, lo akan tahan kerja di startup walaupun chaos. Tapi kalau nilai lo adalah stabilitas dan keamanan, lo akan lebih damai kalau kerja di korporat. Jadi kuncinya bukan pilihannya, tapi kesesuaian antara sebuah pilihan dengan nilai, arah, dan tujuan dalam hidup lo. Kedua, fokus ke langkah kecil, bukan hasil akhir. Kierkegaard bilang, faith is the courage to choose amidst uncertainty. Kadang, iman itu nggak datang dari sebuah keyakinan besar, tapi dari keberanian untuk ambil satu langkah kecil meski lu belum yakin. Contoh, lu pengen mulai bisnis, tapi lu takut gagal. Coba mulai dulu dari skala terkecil. Misal, jual ke 5 orang temen lu dulu. Lu pengen kuliah jurusan baru, tapi lu masih ragu. Coba lu ikut satu kelas online gratisan dulu. Yang penting bukan hasilnya langsung besar, tapi lu berani ngambil satu keputusan kecil yang nyata. 3. Belajar berdamai dengan kegagalan. Kita sering nyari keputusan yang aman karena takut salah. Padahal gak ada hidup yang bisa bebas dari kegagalan. Bedanya, orang yang berani gagal biasanya lebih cepat untuk menemukan arah karena mereka belajar lewat pengalaman secara nyata dan langsung. Contohnya, banyak co-founder startup besar kayak Brian Chesky di Airbnb atau Jack Ma di Alibaba gagal bertahun-tahun sebelum akhirnya mereka berhasil. Kalau mereka nunggu semua pasti dulu, ide mereka nggak akan pernah lahir. Jadi gagal bukan akhir, dia cuma tanda bahwa elu sedang bertumbuh. 4. Latih keberanian eksistensial. Berani bukan berarti nggak takut, tapi sadar kalau takut itu emang ada. Tetapi lu tetap melangkah dan berjalan. Kalau lu lagi overthinking, coba lu tantang pikiran lu sendiri dengan kalimat sederhana. Gue gak tahu apa yang akan terjadi, tapi gue tahu apa yang mau gue perjuangkan. Itulah bentuk iman versi Kierkegaard, bukan keagamaan semata, tapi keberanian untuk bertindak meski hasilnya belum pasti. 5. Batasi konsumsi perbandingan. Lu gak akan pernah nemu kepastian kalau tiap hari lu masih sibuk ngukur diri lo pakai penggaris hidup punya orang lain. Matikan sejenak notifikasi, berhenti ngelihat highlight hidup orang lain. Mulai ukur progres diri lo sendiri pakai satu hal. Apakah hari ini lu lebih berani dari kemarin? Jadi, mungkin yang kita butuhkan bukan dunia yang pasti, tapi hati yang berani. Karena hidup nggak akan pernah bisa ngasih kepastian penuh. Tapi hidup selalu ngasih kita kesempatan untuk percaya, melangkah, dan bertumbuh. Jadi, cemas bukan tanda lo gagal, tapi tanda lo masih sadar sedang berada di tengah-tengah hidup yang nyata ini. Dan iman bukan tentang menunggu semuanya jelas, tapi tentang berani memilih, berani bertanggung jawab, dan terus berjalan bahkan ketika kabut belum sepenuhnya hilang. Kalau lu lagi ada di fase bingung, gelisah, ngerasa belum nemu arah, mungkin bukan berarti lo tersesat. Mungkin itu tanda lu baru mulai benar-benar untuk hidup. Kita seringkali lupa bahwa hidup itu bukan cuma soal bahagia atau sukses. Hidup itu juga soal berani merasa, termasuk berani untuk merasa cemas. Cemas itu tanda lu sadar, tanda bahwa lu masih punya harapan, masih punya rasa ingin tahu, dan masih pengen ngerti sebuah arah dalam hidup ini. Karena orang yang udah mati rasa gak akan bisa untuk merasa cemas. Kierkegaard bilang, anxiety is the dizziness of freedom. Tapi Nietzsche juga nambahin, dari kebingungan dan kekacauan itu justru lahir kekuatan baru. Dia bilang, one must still have chaos in oneself to give birth to a dancing star. Artinya, tanpa kegelisahan gak akan ada pertumbuhan. Tanpa rasa cemas, lu gak akan nemuin bintang yang bisa lo ciptakan dalam diri lo sendiri. Kalau di filsafat timur, terutama dalam ajaran Zen, rasa gelisah itu muncul ketika pikiran lo menolak kenyataan.
Ketika lo berusaha ngatur semuanya biar sempurna, tapi lupa menikmati momen yang ada saat ini, maka latihan terbaik bukan menyingkirkan rasa cemas itu, tapi menyadari cemas itu hadir, cemas itu emang ada tanpa menghakiminya. Kayak lu duduk di tepi sungai, lihat arusnya lewat, lu gak harus ngelawan, cukup biarkan dia mengalir. Sementara Stoik dari filsafat Yunani kuno kayak Epictetus percaya bahwa kita gak bisa ngontrol dunia luar, tapi kita bisa ngontrol respon kita terhadapnya. Dia bilang, it's not things themselves that disturb us, but our judgment about them. Jadi mungkin bukan hidup yang terlalu berat, tapi cara kita menilai hidup yang seringkali bikin hati terasa sesak. Kecemasan gak selalu musuh, kadang dia cuma pesan lembut dari hidup, lu lagi bertumbuh, lu lagi berubah. Dia ngingetin lo bahwa lu masih punya hati, lu masih punya arah, dan masih punya sesuatu yang penting dan layak buat diperjuangkan dalam hidup. Jadi, jangan buru-buru melawan rasa cemas. Peluk dia kayak teman lama yang datang ngingetin lo untuk berhenti sebentar buat benar-benar hidup, bukan cuman bertahan hidup. Karena mungkin, seperti kata Lao Tzu, ketika aku melepaskan apa yang aku pikir aku harus menjadi, aku menjadi diriku yang sebenarnya. Dan mungkin di saat lu berani berdamai dengan rasa cemas ini, disitulah akhirnya lu menemukan jati diri lo yang paling jujur. Kalau video ini bikin ngerasa lu sedikit lebih tenang, jangan lupa bagikan ke orang lain yang mungkin lagi ngerasain hal yang sama. Biar lebih banyak orang yang tahu kalau rasa cemas itu bukan kelemahan, tapi bukti bahwa kita masih hidup, kita masih sadar, kita masih bertumbuh, dan masih punya keberanian untuk jadi diri sendiri. Demikian catatan literasi kali ini, sampai ketemu di video berikutnya.